Om Swastiastu, Semeton Tribun Bali, dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu masalah Hari Raya Tumpek Landep. Tumpek ini di Bali, Hari Raya ini ada 6 jenis tumpek itu, seperti tumpek warige, tumpek kandang, tumpek rulut, tumpek kuningan, tumpek wayang, dan tumpek landep. Hari Raya Tumpek ini mengambil sistem Candra Pramana. Artinya pertemuan antara Pancawara dengan Saptawara ditambah dengan Wuku. Itu namanya sistem Candra Pramana. Kalau sistem Surya Pramana, Purnama dengan Sasih, Dilem dengan Sasih, itu setahun sekali upacaranya atau hari rayanya. Kalau Candra Pramana 6 bulan atau 7 bulan kalender sekali. Itu perbedaannya. Dasarnya juga berbeda. Pancawara, Saptawara, Wuku. Kalau Surya Pramana, Dilem, Sasih, Purnama, Sasih. Itu dua sistem upacara, sistem Pramana ini berlaku di Bali. Nah, masalah tumpek ini kita ambil dulu rujukan dari Satsara Upanishad yang mengatakan bahwa kebahagiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Satyam, Anandam, Jenanam, Brahman, ya. Jadi kebahagiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di Bali juga cukup terkenal rujukan Sundarigama. Tumpek landep ngaran, landep paning jenana sandi. Pada saat tumpek landep itu adalah kita bersyukur kepada Dewa Siwa Pasupati, karena beliau sudah menganugerahi segala peralatan yang berbentuk serba tajam, termasuk pikiran kita. Jadi pikiran kita itu adalah IQ kita dipertajam, emotion quotient kita dipertajam, spiritual quotient kita dipertajam, juga soft skill kita, social quotient kita dipertajam. Itulah makna dari tumpek landep dilihat dari landep panikang jenana sandi. Jadi kita bersyukur pada saat hari raya tumpek landep ini, Dewa Siwa Pasupati telah menganugerahi semua alat bantu hidup. Itulah disebut pesawat, ya. Jadi alat bantu hidup itulah pesawat. Zaman dulu pesawat itu alat-alat dapur yang paling utama. Sekarang sudah berkembang. Zaman modern dan zaman globalisasi ini, peralatan hidup kita, alat bantu hidup kita semakin banyak. Dan saat hari tumpek landep inilah kita bersyukur kepada Dewa Pasupati. Lewat peralatan itu kita menghaturkan canang, itu menghaturkan banten. Bukan memuja alat-alat itu, bukan. Yang kita puja adalah Dewa Siwa Pasupati. Dalam Lontar Buana Mabah jelas disebutkan lagi, ya, ada kekhususan di sana. Dewa Siwa Pasupati menugaskan Dewa Brahma mengawasi, membina pandai besi, ya, profesional atau pandai di bidang alat-alat yang berasal dari logam, khususnya besi, ya. Dewa Wisnu ditugaskan oleh Dewa Pasupati mengawasi pandai watu yang profesional di bidang batu. Zaman prasejarah ini sudah ada, zaman batu, zaman besi, sampai detik ini pun kita masih memakai peralatan besi dan batu. Dewa Indra ditugaskan sebagai sangging. Sangging itu tukang sangih atau reparasi atau tukang tatah. Jadi ada dewanya masing-masing. Kalau Dewa Indra sebagai sangging dan Dewa Siwa sendiri Begawan Siwa
karma, siwa karma ditugaskan sebagai tukang kayu atau undagi, sebagai undagi di bidang perkayuan. Perkayuan dipakai perumahan, dipakai patung-patung, dipakai hiasan. Demikian juga dewa-dewa yang lain, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Indra, itu sebagai peralatan boleh dipakai hasil karya itu, pakai perhiasan atau aksesoris, ya. Jadi ada penugasan khusus dalam hal seperti itu. Kalau Dewa Sangkara, Dewa Mahadewa begitu, ditugaskan untuk menjadi pandai mas, gitu. Jadinya kalau ada profesional seperti itu dalam hari raya, di hari raya Tumpak Landap inilah kita mengaturkan canang yang warnanya serba merah diutamakan. Pakai bunga pucuk bang, pakai alas anong bang, pakai nasi tumpeng beras merah. Kalau ada dagingnya atau ulamnya, pakai ayam bing atau ayam merah. Itu tujuannya adalah untuk merecharging, ya, memberikan pasupati, artinya memberikan taksu kepada peralatan-peralatan yang kita pakai ngururuh merte sehenun ceninge urip. Jadi peralatan-peralatan itu didoakan, dimohonkan kepada Dewa Pasupati, semoga peralatan ini berfungsi dengan baik, berguna bagi kehidupan kita di bumi ini. Jangan sampai disalahgunakan. Sebab kalau ini sampai disalahgunakan bisa membahayakan kehidupan manusia. Apalagi di zaman modern ini, ya, peralatan hidup itu termasuk senjata-senjata, termasuk hal-hal yang lain yang berasal dari logam, dari batu, dari amunisi yang lain. Pakailah untuk kebahagiaan hidup di dunia ini. Itulah tujuannya kita merayakan hari Tumpak Landap yang jatuh pada hari Saniscara Klion Uku Landap, ya. Saniscara Klion Uku Landap inilah salah satu bentuk candra brahmana. Kita berharap kepada generasi muda untuk mempertajam pikiran kita. Boleh sekolah sampai tinggi-tinggi, sampai pasar sarjana boleh. Kalau bagi yang tidak mampu melanjutkan itu, boleh belajar dengan cara mendengar. Itu namanya srawanam. Untuk mempertajam pikiran kita itu dengan cara mendengar dengan baik. Itu disebut dengan cara srawanam. Mendengar, apalagi di zaman globalisasi ini, kalau kaitannya dengan Tumpak Landap itu disebut teknologi skip. Teknologi itu mengalir, ya. Kalau di dalam zaman globalisasi ini, etnoscape, aliran penduduk, teknologi skip, aliran teknologi, aliran peralatan hidup. Bagaimana sepinya kalau kita tidak pegang handphone gitu misalnya. Kalau zaman sekarang kita akan merasa kekurangan berita, karena dengan handphone itu kita sebagai peralatan untuk membantu mempermudah hidup ini. Kalau zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada pesawat gitu misalnya, pesawat transportasi itu lebih khusus disebut siandana, ya. Transportasi itu siandana namanya, baik roda 2, roda 4, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, itu namanya siandana. Transportasi dari yang manual ke mutakhir. Itu pun pada saat hari Tumpak Landap itulah kita mohonkan kepada Dewa Siwa Pasupati supaya dengan adanya peralatan atau teknologi itu, alat bantu hidup itu, hidup kita menjadi mudah. Itulah pentingnya kalau kita belajar teknologi. Nah, bukan saja teknologi yang harus dipelajari, pelajarilah juga seni untuk memperhalus hidup, dan belajar spiritual atau agama untuk mengarahkan hidup itu. Ya, kaitan teknologi dengan hidup adalah supaya hidup ini terarah, mudah, dan halus. Itulah
yang kita harapkan dengan adanya Hari Raya Tumpek Landep ini, hidup ini menjadi mudah, menjadi tajam, menjadi halus, dan terarah. Sehingga upacara ini bukan hanya hura-hura, bukan hanya show saja, tidak. Ada pemaknaan. Itulah perlunya pencerahan-pencerahan singkat seperti ini diadakan setiap saat. Nah, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para semeton Tribun Bali dimanapun berada, silahkan ulasan-ulasan yang lain perlu ditambah-tambahkan di mana dapat dibaca di buku-buku, literatur-literatur lain. Tadi saya sudah sampaikan rujukan ini ada di Upanishad Sara, ada di Lontar Sundarigama, dan ada juga di Buana Mabah. Profesional, secara profesional, apapun yang kita lakukan perlu peralatan. Peralatan itu menunjukkan jadi apa kita. Jadi perlu keterampilan. Dalam hal ini perlu keterampilan untuk meluruh merta, untuk meningkatkan spiritual, untuk memperhalus budi pekerti, perlu keterampilan dengan peralatan-peralatan tertentu. Peralatan-peralatan tertentu itulah yang diupacarai sekarang, wujud syukur kita kepada Dewa Siwa Pasupati. Ya, jadi kita sebagai seorang profesional, jadi tukang emas yang profesional, tukang batu yang profesional, termasuk batu mulia, ya, termasuk tukang besi atau logam mulia, tidak masalah. Ya, tidak mesti kita jadi pejabat, ya. Sampunan seperti itu, pejabat juga mengabdi sebagai tukang yang profesional, itulah disebut sakti di dalam agama Hindu. Sakti artinya profesional dan transparan. Jadi sakti itu artinya profesional, karena untuk meningkatkan kecerdasan, kesejahteraan, dan kesehatan perlu profesi yang memadai. Seorang profesional itu perlu peralatan yang memadai saja, bukan hanya pintar, tapi peralatan tidak mendukung, semua tidak akan jalan. Pada saat inilah kita bersyukur sekali Tuhan lewat Dewa Siwa Pasupati dengan profesionalnya itu sudah menganugerahi kita peralatan yang memadai sesuai dengan kecerdasan kita. Maka dari itu, ya, baik-baiklah memakai peralatan, jangan sampai peralatan itu merusak hidup kita. Inilah perlunya pencerahan singkat seperti ini, dan melakukan upacara yang tidak mesti perlu besar, yang penting upacara itu diadakan, banten itu diadakan, pemaknaan itu dimengerti, sehingga antara ketajaman pikiran kita dan ketajaman perilaku kita, ketajaman profesional kita semakin hari semakin meningkat, sehingga hidup kita ini dengan adanya peralatan hidup atau pesawat itu, hidup kita menjadi dipermudah. Sekian dulu, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan mohon dimaklumi. Kapan-kapan jika ada waktu kita ketemu lagi. Kita tutup dengan Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.